merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi, menurut Epicurus, yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya, sedang negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme, maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individulah yang pertama-tama harus dipenuhi, sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu terpenuhi, ia akan menjadi kuat, dan demikian pula lah keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini, menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara sengaja, atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Tetapi bagaimanapun juga, negara itu pasti untuk kepentingan manusia, dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ini orang harus menundukkan diri kepada pemerintahan yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan. Jadi berarti menyelenggarakan keenakan pribadi, tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakan yang bersifat materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan untuk kerohanian. Oleh karena keenakan ini sifat lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis. Setelah Plato berusaha memperbaiki dengan demikian kalau kecenderungan hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektikanya, din pola, Aristoteles hendak mempertahankan keadaan itu dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan yang sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya, sedangkan Epicurus dengan sikap pikirannya yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajarannya Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja, sedang untuk kemudian akan tidak mempunyai nilai sama sekali. Bahkan untuk di kemudian hari saja ajaran-ajarannya itu sudah tidak mempunyai nilai sama sekali, karena keadaan telah berubah sama sekali. Sedangkan ajaran Epicurus itu kiranya hanyalah khusus ditunjukkan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka keadaannya tidaklah seperti mazhab filsafat yang kedua dari masa Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. Yang kelima ada Zeno. Mazhab filsafat yang kedua dari zaman Yunani sebelum negara itu ditaklukkan oleh Romawi adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoisin. Tokohnya adalah Zeno, dinamakan kaum Stoa karena Zeno selalu memberikan pelarian di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya atau stoa, seperti halnya dengan Aristoteles pada waktu ia menjadi maha guru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena, mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kian kemari, maka masa filsafatnya dinamakan peripatetis. Ajaran filsafat Zeno adalah sangat berlawanan dengan ajaran Epicurus, sebab ajaran Epicurus berpokok pangkal pada manusia sebagai atom dan pandangan hidupnya yang individualistis. Sedangkan kalau ajaran Zeno bersifat universalitis dan universalisme itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani saja seperti diajarkan dalam filsafat Aristoteles, tetap meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaan seluruh kemanusiaan. Oleh karena itu, lenyaplah perbedaan antara orang Yunani dengan biadab, antara orang yang
merdeka dengan yang budak, dan kemudian timbullah moral yang memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Karena itu oleh kaum Stoa, orang-orang yang hidup dalam masyarakat itu digambarkan sebagai suatu kesatuan yang bersifat abstrak. Maka inilah yang memungkinkan terciptanya persatuan umat manusia itu. Hukum yang berlaku adalah hukum alam. Hukum ini sifatnya adalah abadi dan tidak berubah-ubah. Di antara hukum alam ini adalah akal kita, yang memungkinkan kita dapat mengetahui segala hal, dan inilah yang memberi kemungkinan kepada manusia untuk membentuk negara dunia. Dengan demikian, kaum Stoa menempatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles dalam pusat pikiran mereka mengenai negara dan hukum, dan sekaligus merubah arti manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan nasional dan susila menjadi seorang ahli pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat daripada keadaan yang mendahului, maka praktis ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan, dalam arti kebobrokan sosial etis, sedang pada pihak yang lain kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keruntuhan negara ini dengan syarat etis minimum. Kaum Stoa dengan ajarannya yang bersifat universalitis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaannya di dunianya. Oleh karena itu, bangsa Romawi justru akan mengoper filsafat kaum Stoa ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian sampailah kita pada zaman Romawi. Zaman Romawi kuno. Berbeda dengan pada waktu zaman Yunani, pada zaman Romawi ini ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapat dari zaman ini. Tetapi orang tidaklah boleh memperkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi, karena meskipun sistem ketatanegaraannya tidak dituangkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktek ketatanegaraannya, dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi dalam beberapa hal hanya mewarisi saja dari kebudayaan dan peradaban bangsa Yunani, setelah negara Yunani pada tahun 146 sebelum Masehi ditaklukkan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, tetapi sangatlah berlainan keadaannya daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain: 1. Pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih menitik beratkan soal-soal praktis daripada berpikir secara teoritis, sedangkan bangsa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir, juga berpikir tentang negara dan hukum. Bangsa Yunani banyak menghasilkan ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, maka konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Romawi ini hanyalah dapat kita ketahui dari praktek-praktek ketatanegaraannya, karena memang konsepsi-konsepsi kenegaraannya selalu dilaksanakan dalam lembaga-lembaga hukum serta lembaga-lembaga kenegaraannya. Sedangkan konsepsi-konsepsi kenegaraan dari bangsa Yunani banyak dibukukan, dan dari sinilah kita dapat mengetahuinya. 2. Kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang terpecah belah, tetapi kemudian setelah melalui peperangan keadaan di Romawi mengalami perubahan-perubahan. Perubahan mana yang penting adalah perubahan dari negara yang bersifat polis atau negara kota city-state. Romawi menjadi suatu imperium kerajaan dunia yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam suatu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani, negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya jatuh karena negara terpecah belah yang tidak dapat dikuasai lagi untuk mempersatukan kembali. Pemerintahan yang pertama kali pada zaman Romawi adalah monarki atau kerajaan yang meliputi berbagai-bagai suku bangsa. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan anggota-anggota, hanya terdiri dari kaum patrisia, kaum ningrat. Di dalam sistem pemerintahan yang pertama ini telah terlihat benih-benih demokrasi yang kemudian dapat dilaksanakan setelah raja terakhir diusir dari tahtanya. Pada waktu itu kemudian terjadi pertentangan antara kaum patrisia, kaum ningrat, dengan kaum plebia, kaum jembel, rakyat jelata. Pertentangan mana kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja.
Kemudian pemerintahannya dipegang oleh 2 orang konsul yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintahan menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Jadi dengan demikian negara Romawi telah mengalami perubahan dari kerajaan menjadi demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya, peperangan, kekuasaan negara dipusatkan pada 1 orang yang dinamakan diktator. Diktator ini mempunyai kekuasaan yang sangat besar dan bersifat mutlak, tetapi hanya untuk sementara waktu saja, dengan maksud supaya segala keputusan dan tindakan dapat diambil dan dilaksanakan dengan cepat. Tetapi nanti setelah keadaan menjadi normal kembali, pemerintahannya itu kembali mempergunakan sistem demokrasi. Dalam keadaan darurat tadi, kekuasaan perundang-undangan dan kehakiman dipegang dan dilaksanakan oleh seorang praetor, dan yang di dalam menjalankan tugasnya itu, ia harus menyesuaikan perundang-undangan dengan kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat yang terus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat ditimbulkan jurisprudensi yang tetap dan kepastian hukum bagi para warga negaranya. Di atas telah dikatakan bahwa Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem ketatanegaraannya menjadi suatu imperium kerajaan dunia. Di dalam stadium imperium ini, bangsa Romawi banyak mempergunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno sebagai dasar daripada sistem ketatanegaranya. Dan sesungguhnya lah bahwa ajaran dari kaum Stoa ini yang memungkinkan Romawi dapat menjadi suatu kerajaan dunia. Karena ajaran kaum Stoa tadi bersifat universalitis yang tidak terbatas pada city-state saja seperti universalismenya bangsa Yunani, tetapi dari kaum Stoa tadi meliputi seluruh dunia yang bersifat kejiwaan. Hanya saja bedanya, meskipun universalisme dari bangsa Romawi tadi yang dipergunakan sebagai dasar adalah ajaran kaum Stoa yang juga meliputi seluruh dunia, ialah bahwa universalisme bangsa Yunani dahulu, yaitu universalismenya Aristoteles, hanya meliputi polis dan bersifat kenegaraan, karena universalisme dari kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno meliputi seluruh dunia dan bersifat kejiwaan, sedangkan universalisme dari bangsa Romawi meskipun juga meliputi seluruh dunia, tetapi bersifat politik ketatanegaraan. Di atas telah disebutkan adanya 2 hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara negara Yunani dan negara Romawi. Tetapi di samping itu, sesungguhnya masih didapatkan perbedaan-perbedaan lagi yang bersifat prinsipal, yaitu pada zaman Yunani orang atau warga negara itu merupakan bagian daripada negara, sehingga dengan demikian warga negara tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan-gugatan terhadap negara. Sedangkan pada zaman Romawi, orang atau warga negara itu dipisahkan dari negara yang keadaannya masing-masing diatur oleh hukum yang berlainan. Hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lain diatur oleh hukum privat perdata, sehingga mereka melaksanakan adanya kepastian hukum karena persengketaan antara mereka akan diadili berdasarkan imbangan yang objektif, sedangkan hubungan-hubungan yang menyangkut negara diatur oleh hukum publik. Jadi dengan demikian, baik individu atau warga negara maupun negara masing-masing mempunyai hak-haknya sendiri. Bangunan hukum dari bangsa Romawi yang didasarkan atas perbedaan antara hukum privat, hukum perdata, dengan hukum publik. Ini semata-mata adalah hasil dari pikiran yuridis yang menyebabkan negara Romawi menjadi negara yang termasyhur. Selain daripada itu, kalau bangsa Yunani dahulu masih selalu mencampur adukan dalam arti belum memisahkan antara hukum dengan kesusilaan, sehingga sifatnya kaku. Lagi pula, belum memisahkan antara pengertian negara dan dengan pengertian masyarakat. Sedangkan kalau bangsa Romawi telah melahirkan cara berpikir yang bersifat yuridis murni dan praktis, hukum dan dengan kesusilaan dipisahkan benar-benar. Juga antara negara dengan masyarakat, negara dipandang sebagai bentuk pengertian yang abstrak yang dapat dibedakan dengan masyarakat. Prinsip atau asas yang diciptakan oleh bangsa Romawi sehingga dapat membentuk imperium kerajaan dunia ialah suatu sistem atau cara yang dengan itu golongan kecil minoritas dapat menguasai golongan besar mayoritas yang terdiri dari bangsa-bangsa asing. Dan yang penting lagi yang pada waktu itu belum ada, ialah sistem yang bagaimanakah yang dengan sistem itu dapat mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya, dan bagaimana negara harus memerintahkan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam. Yang bahaya itu dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara, yang dapat membawa kehancuran sebagai akibat dari semakin berkembang
dan meluasnya negara Romawi, maka pemerintahan tidak dapat dipimpin dan dilaksanakan secara sentral lagi. Maka lalu usaha untuk mengatasi hal yang demikian ini, negara dibagi menjadi daerah-daerah kerajaan yang disebut provinsi yang mempunyai pusat pemerintahan sendiri, ibu kota, yang dipimpin oleh seorang praetor. Dengan demikian sistem demokrasi yang dijalankan dalam polis juga tidak dapat dilaksanakan dalam imperium, sebab kalau dijalankan akan timbul kemungkinan bahwa bangsa-bangsa yang telah ditaklukkannya itu dan yang telah tergabung dalam kerajaan Romawi akan bersatu dan memberontak kepada penguasa. Maka mengatasi ini, bangsa Romawi telah menemukan sistem yang tanpa menghiraukan asas-asas kesusilaan. Kalau mengenai kepentingan negara, meskipun sistem ini terkenal sangat buruk, tetapi sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya, yaitu asas memecah belah dan menguasai divide et impera. Asas ini mengandung pengertian bahwa masing-masing bangsa yang telah ditaklukkan itu tidak boleh saling mengadakan perhubungan, karena ikatan-ikatan yang lahir dari perhubungan ini mungkin akan dapat membentuk suatu kesatuan yang memberontak kepada penguasa. Maka hal yang demikian adalah sangat berbahaya. Jadi pokoknya praktek ketatanegaraan yang keras dan dari bangsa Romawi itu dipisahkan dengan nyata dari asas-asas kesusilaan. Jika sekiranya timbul pertalian-pertalian kesusilaan yang dianggap membahayakan negara, negara tidak akan segan-segan mematahkannya. Dengan demikian maka penipuan, pengkhianatan dan sebagainya diperkenankan, asalkan itu ditunjukkan untuk kepentingan negara. Praktek ketatanegaraan yang demikian ini nanti akan dirumuskan oleh Niccolo Machiavelli pada zaman Renaissance sebagai ajaran politiknya dalam bentuk teoritis yuridis. Karena negara Romawi dibagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh praetor, hukum yang berlaku diperluas dengan sistem baru, yaitu yang disebut jus gentium, hukum antar negara yang memuat aturan-aturan hukum yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum ini dianggap sebagai suatu ketentuan dari rasio yang abstrak, yang sifatnya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa dan yang dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini, ajaran kaum Stoa memegang peranan penting karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukum alam dari pikiran yang abstrak di atas jus gentium. Maka sampailah orang pada pemikiran jus naturale. Hukum alam ini bersifat bahwa filsafat dari bangsa Yunani yang memuat hukum alam dari kaum Stoa telah mendasari hukum Romawi. Demikianlah pandangan terhadap negara pada zaman Romawi, yang ternyata di sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan badan hukum di samping masyarakat. Negara mempunyai kepentingan dan ketujuan sendiri yang kadang-kadang dapat bertentangan dengan kepentingan dan tujuan masyarakat. Tetapi kekuasaan negara tidaklah mutlak, karena kekuasaan ini didapatkan dari rakyat, dan dalam hukum privat negara dapat dituntut oleh warga negara untuk mengganti kerugian bila mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan warga negaranya. Kekuasaan rakyat yang diserahkan kepada penguasa, yaitu raja tadi, sifatnya tidak turun-temurun. Jadi setiap pengangkatan raja baru rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada raja yang baru tadi, dan sesudah itu rakyat tidak dapat mencabut kembali. Hal inilah yang memberi alasan bagi penguasa untuk bertindak sebagai diktator, dan hal demikianlah memang permula-mulanan terjadi, yaitu kira-kira pada tahun 48 Julius Caesar menjadi seorang diktator untuk seumur hidup yang mengibatkan Romawi yang demokrasi kemudian menjadi monarki. Tetapi sekalipun demikian, kekuasaan negara yang tertinggi tetap ada pada seorang rakyat dan berasal pula dari rakyat. Jadi anggapan mereka kekuasaan kaisar sama dengan kekuasaan raja. Terhadap keadaan yang demikian ini, Polybius mengatakan bahwa Romawi merupakan pemerintahan yang mempersatukan unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan oligarki. Polybius ini adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya, teori-teori kenegaraan pada zaman Romawi itu tidak menunjukkan buah pikiran yang asli, karena mereka dalam bentuk hal hanya melanjutkan saja ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana klasik, sarjana-sarjana Yunani. Bahkan sesungguhnya lah Romawi merupakan ahli waris merupakan Yunani. Tetapi meskipun demikian, ajaran-ajaran mereka itu cukup bernilai tinggi untuk dipelajari karena teori mereka ditanamkan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia yang bekas-bekasnya masih dapat dilihat hingga dewasa ini.
misalnya sistem hukum mereka. Dengan demikianlah sampailah kita membicarakan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Romawi. 1. Polybius. Polybius itu sebetulnya adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tetapi karena suatu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi. Dia adalah seorang yang rajin, tekun, dan cakap. Terbukti meskipun ia dipenjarakan, tetapi selama di penjara itu ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan di Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia, antara lain ke Afrika. Tujuannya tidak lain adalah juga untuk mengadakan penelitian, dan ternyata hasil-hasil penelitiannya itu ia dapat menghasilkan suatu teori kenegaraan yang mengagumkan, antara lain teori tentang perubahan bentuk-bentuk negara. Ajarannya kemudian terkenal dengan nama Silus Theory. Karena menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain yang telah langsung mendahulunya. Yang bentuk negara yang terjadi itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara yang berikutnya. Demikianlah seterusnya, sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi dengan demikian di antara berbagai-bagai bentuk negara itu terdapat hubungan sebab akibat. Bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah sedemikian rupa, sehingga perubahannya itu merupakan suatu lingkaran, suatu siklus. Maka dari itu teorinya disebut siklus teori. Menurut ajaran Polybius, bentuk-bentuk negara itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yang kemudian masing-masing golongan itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Dengan demikian kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dalam garis besarnya ajaran-ajaran dari Plato, Aristoteles, dan Polybius tentang bentuk-bentuk negara pada prinsipnya adalah sama, ialah bahwa mereka berpendapat ada 3 bentuk negara ini yang pokok, yang kemudian masing-masing bentuk itu dibedakan lagi menjadi 2 jenis, sehingga lalu ada 6 bentuk negara, yang meskipun sesungguhnya 3 bentuk lain itu hanya merupakan akses saja daripada 3 bentuk yang pokok tadi. Ini yang kemudian terkenal sebagai ajaran tentang bentuk-bentuk negara pada zaman kuno yang bersifat klasik tradisional. Perlu juga diketahui bahwa menurut Polybius dalam kerajaan Romawi itu dapat dicapai bentuk pemerintahan yang paling baik karena dipersatukan dalam unsur-unsur yang terbaik dari bermacam-macam bentuk pemerintahan yang dibedakan olehnya satu sama lain semata-mata menunjukkan ajaran Aristoteles. Hanya saja hubungan kasual, hubungan sebab akibat antara bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang satu dengan yang lain dalam ajaran Aristoteles belum dikatakan dengan tegas seperti halnya dalam ajaran Polybius. Hubungan sebab akibat itu adalah Polybius diterangkan sebagai berikut. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat, yang merupakan kesatuan berhubung dengan kecenderungannya yang berdasarkan alam. Cita-cita akan keadilan dan kesusilaan telah menyebabkan orang pada mulanya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam monarki ini, kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat, dan pula mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain, maka lalu mendapatkan kepercayaan untuk memerintah. Penguasa, yaitu raja, semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, artinya kepentingan rakyat sangat diperhatikan. Jadi sifat pemerintahannya adalah baik. Tetapi lama-kelamaan keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri sendiri, dan ia mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat sangat tertindas kepentingannya, tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Maka menjadilah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal yang sifat pemerintahannya sangat jelek. Ini menyebabkan bentuk itu berubah jadi monarki, menjadi tirani. Oleh karena pemerintahan dari seorang tiran ini bersifat sewenang-wenang, maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani yang mempunyai sifat-sifat baik. Kaum bangsawan, mereka ini bersatu tampil ke muka dan mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memperhatikan kepentingan umum. Maka menjadilah sekarang negara itu pemerintahannya menjalankannya dalam dipegang oleh beberapa orang. Pemerintahnya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umum. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu untuk melaksanakan keadilan dan kepentingan umum, tetapi yang diperhatikan hanya kepentingan sendiri.
Maka lalu negara itu sekarang kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahannya adalah sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Karena dalam oligarki ini tidak dapat keadilan, maka rakyatlah kemudian yang memberontak mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahannya dijalankan oleh rakyat dan yang tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat ini menyebabkan perubahannya bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semula pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai persamaan serta kebebasan. Tetapi kemudian lama-kelamaan kebebasan itu tidak lagi dihargai karena mereka menganggap bahwa kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa. Malahan mereka ingin bebas sama sekali dari peraturan-peraturan yang ada. Akibatnya, lalu timbul kekacauan, kebobrokan, korupsi merajalela di mana-mana, sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Bahkan mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya, masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah. Inilah yang menurunkan derajat demokrasi dan merubah bentuk negara dari demokrasi menjadi oklokrasi. Dari keadaan yang serba kacau-kacau di atas, di mana rakyat hidupnya berada di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan ini, kemudian muncullah seorang yang kuat dan berani yang dengan jalan kekerasannya akhirnya dapat memegang kekuasaan, maka kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan seorang tunggal lagi dan yang dalam menjalankan pemerintahan negara sangat memperhatikan kepentingan umum karena memang ingin memperbaiki nasib rakyatnya yang sudah bobrok. Dengan demikian timbullah kembali bentuk negara monarki. Ini berarti peredaran perubahan bentuk negara kembali mulai lagi dari dasar mulanya. Terdapat keadaan negara yang mengalami perubahan bentuk itu. Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pikirannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan baru, di mana di dalamnya tergabung unsur-unsur yang lebih baik. Tetapi Polybius tidak menyebut bentuk pemerintahan yang dimaksudkannya itu imperium Romawikah kiranya yang dimaksud? Karena mulai Polybius inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pujian. Dalam teori Polybius terdapat di atas, ternyata dapat dilihat bahwa dalam pemerintahan yang baik di dalamnya telah mengandung asas yang buruk yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya, di dalam pemerintahan yang buruk di dalam telah terkandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. Keberatan atau kelemahan yang dapat diajukan terdapat siklus teori Polybius itu ialah bahwa gambaran tentang timbulnya negara-negara baru itu dipikirkannya dalam gambaran yang sangat sederhana bila dijasarkan dengan keadaan yang senjatanya, yang meskipun dalam teori Polybius itu tersimpul pikiran-pikiran yang logis, sebab dalam kenyataannya tidaklah pernah ada atau terjadi seperti apa yang digambarkan dalam pikiran Polybius itu. Memang bentuk-bentuk negara atau pemerintahan itu dapat selalu mengalami perubahan-perubahan menurut perkembangan dan keadaan zamannya. Hal ini telah dikemukakan oleh baik Plato maupun Aristoteles, tetapi tidaklah mungkin bahwa dalam ilmu sosial itu suatu sebab yang sama selalu mengakibatkan keadaan yang sama yang telah pernah terjadi. Jadi misalnya kalau menurut Polybius bentuk monarki itu selalu mengakibatkan timbulnya bentuk tirani, tetapi dalam kenyataannya mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke bentuk demokrasi. Tetapi bagaimanapun ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi, karena memang ajaran inilah yang menyebabkan Polybius menjadi termasyhur dan terkenal. Yang meskipun termasyhur dan terkenalnya itu bukan karena keaslian daripada pikiran-pikirannya abstrak tentang negara dan hukum daripadanya, melainkan karena teori-teori dari ajaran-ajaran hukum Stoa ditanamkan di dalam ajarannya, yang kemudian juga dilaksanakan dalam praktek hukum bangsa Romawi.